눈물이 안 멈춰. 모르나? 뭐래? Semua kenangan penting seperti time capsule, permen, lagu Sonaki, dan beberapa momen manis mereka benar-benar lenyap dan tak pernah ada ketika Imsol memutuskan takdirnya untuk tak bertemu dan tak saling mengenal dengan Sunje. Saat menghadiri acara penghargaan, Sunje mengira Imsol adalah seorang pencuri karena ia bertingkah aneh dan mencurigakan. Sunje lalu mengikutinya diam-diam untuk memberikan perhitungan. Imsol berusaha kabur saat ia menyadari jika pria di depannya adalah Sunje. Sunje tak mengerti mengapa Imsol menangis padahal ia tak melakukan hal yang salah. Sunje menyangka jika Imsol sedang mengelabuinya. Ia mengancam akan melaporkannya ke polisi. Namun Imsol terburu-buru membawa amplop merah sambil melarikan diri. Pada malam itu, Sunje adalah aktor yang mengumumkan salah satu nominasi penghargaan. Namun tanpa diduga amplop merah yang ia pegang telah tertukar dengan amplop milik Imsol. Sehingga terjadi hal memalukan saat ia membacakan nominasi. Kejadian itu telah viral di media sosial. Hal ini membuat Inhyuk dan manajernya tak henti menertawakan Sunje. Sunje sangat kesal bagaimana bisa amplopnya malah tertukar. Dengan kejadian ini membuat ia kehilangan muka dan harga dirinya di depan publik. Di waktu bersamaan, Sunje terlihat mendapat teror dari seorang pengutit wanita berjaket putih yang terus memencet bel rumahnya. Saat rapat di kantor, Hyunju menyarankan agar Do-jun diganti oleh aktor Ryu Sunje dalam proyek film yang akan digarap. Direktur Lee sangat mempertimbangkan usul tersebut. Mendengar hal ini, Imsol merasa tak tenang dan enggan membiarkan Sunje terlibat dalam proyek ini. Di malam hari, Sunje telah menerima naskah dari Bon Cinema. Ia membacanya dengan seksama. Ternyata naskah itu adalah karya yang ditulis oleh Imsol. Diketahui, draft film itu mengisahkan tentang seorang wanita yang kembali ke 15 tahun yang lalu untuk menyelamatkan pria yang ia cintai. Setiap kata demi kata terukir dengan jelas jika kisah itu merupakan cerita Imsol tentang kenangan indahnya saat ia melakukan perjalanan waktu untuk menyelamatkan Sunje. Tanpa Sunje sadari, air mata telah jatuh dari pipinya. Ia bagaikan tokoh utama dalam kisah itu. Ia tak mengerti mengapa hatinya begitu sesak saat membaca naskah ini. 동서가. 예? Sebenarnya, Sunje menerima naskah yang salah akibat ulah dari Hyunju. Namun, ia memutuskan untuk tetap memilih naskah Imsol karena merasa tertarik dengan ceritanya. Direktur Lee mengajak Imsol untuk mengadakan pertemuan dengan Sunje untuk membahas kerjasama ini. Sunje diam-diam mengintip dan begitu kesal saat tahu jika penulisnya adalah wanita yang menyinggungnya tempo lalu. Saat berdiskusi, Sunje dan Imsol sepakat untuk saling menolak dan tak ingin bekerja sama. Imsol mengungkapkan jika Sunje agak jauh dari tokoh utama yang ia pikirkan. Dalam lubuk hatinya, Sunje merasa tersinggung dan tak terima mendapatkan penolakan. Namun ia tetap bersikap jual mahal untuk menutupi kekecewaannya. Di samping itu, Direktur Lee sangat frustasi saat melihat situasi ini. 내가 먼저 갔어. 크게 모르게 그 매너리즘에 빠진 걸 수도 있잖아요. 뭐? Pada malam harinya, Sunje sengaja menemui Imsol di depan kantornya. Ia ingin menyerahkan amplop atau surat pengunduran diri Imsol yang tertukar dengan amplopnya tempo lalu. Sunje mengajak Imsol untuk berbicara di bar hotel. Sunje penasaran mengapa Imsol begitu menentangnya menjadi tokoh utama dalam proyeknya itu. Ia meminta maaf jika hal ini terjadi karena kesalahpahamannya tempo lalu. Namun Imsol masih tetap dengan pendiriannya bahwa ia tak akan merekrut Sunje dalam proyek filmnya. Selain karena ia bukan tokoh utama yang diharapkan, Imsol juga menganggap bahwa Sunje kurang pandai dalam film bergenre romantis. Ia ingin mencari aktor dengan citra yang lebih fresh. Beberapa alasan itu tentunya adalah kebohongan yang Imsol buat agar Sunje tak pernah terlibat lagi dalam hidupnya. Imsol merasa jika takdir tak akan mengizinkan mereka untuk bersama. 이선재 씨보다 멜로를 더 잘하는 배우가 낫겠다 싶고요. Pagi harinya,
Sun Jae bangun dengan terkejut karena ia bermimpi aneh menolong wanita yang tercebur di danau. Ia kebingungan mengapa mimpi tersebut terasa begitu nyata. Im Sol segera menutup teleponnya saat tahu jika Sun Jae menghubunginya. Sun Jae kesal karena Im Sol mengabaikannya berkali-kali. Manajer Dong Sok mengingatkan Sun Jae jika ia tak boleh terlalu percaya diri karena tak semua orang menyukai atau menerimanya. Sun Jae menyuruh manajernya untuk membantunya membujuk Im Sol. Sun Jae bahkan menawarkan diri untuk berinvestasi. Jika perlu, ia mau dibayar setengah atau bahkan tak dibayar sama sekali. Mendengar kekonyolan ini, Im Sol dengan tegas menolak negosiasi itu. 여기서 더 꼴 사나워지기 전에 그냥 포기해요. Pada malam itu, seorang penguntit yang selalu menyelinap masuk apartemen Sun Jae kembali tertangkap basah oleh pihak keamanan. Ketika berusaha kabur, wanita itu tanpa sengaja berpapasan dengan Yongso. Ia berakhir diteror dan diculik oleh Yongso. Sementara itu, Im Sol menerima kabar dari ibunya jika neneknya tiba-tiba hilang saat ia sedang bersamanya di luar. Ternyata, Nenek Malja tersesat di restoran Galbi milik Gendeok. Dengan keadaannya yang demensia, salah satu pelayan melaporkan ini kepada Gendeok dan menganggap nenek tersebut kurang waras. Gendeok mengajaknya berbicara. Tak lama ia menyadari jika nenek itu adalah tetangganya saat dulu ia masih tinggal di komplek. Mereka akhirnya mengobrol dengan akrab, bahkan terlihat mabuk bersama. Saat Sun Jae datang ke restoran itu, Gendeok memperkenalkan putranya kepada Nenek Malja. Ia juga tak berhenti menyanjung dan membanggakan kesuksesan putranya. Tak lama, Sun Jae menemukan alamat dan foto Nenek Malja bersama cucunya yang terjatuh dari jaketnya. Sementara itu, Im Sol yang sedang berada di kantor polisi akhirnya menerima kabar jika neneknya telah ditemukan dan akan segera diantar oleh pemilik restoran. 오늘 고마웠어. 바쁠 텐데. 할머니 괜찮으신지 연락 주고. 조심히 가. Tanpa ia duga, pemilik restoran yang membawa pulang neneknya itu adalah Sun Jae. Im Sol benar-benar tak paham mengapa takdir selalu saja mempertemukan mereka dalam situasi yang tak terduga. Sebagai ucapan terima kasih, Im Sol mentraktir Sun Jae teh panas sebelum ia pulang. Sun Jae menggoda bahwa Im Sol harus berhati-hati karena berduaan dengannya di area terbuka. Hal ini bisa membuat Im Sol terkena rumor kencan dengannya. Apalagi, ia adalah aktor yang berspesialisasi dalam percintaan. Sun Jae bahkan dengan percaya diri memberikan tatapan romantis untuk membuktikan hal ini. Ia menegaskan jika Im Sol akan rugi karena menolak ia menjadi tokoh utama dalam filmnya. Im Sol seperti tak peduli dengan celotehannya. Sun Jae lantas ingin membuktikan seberapa populernya ia dan dikenal banyak orang. Ia lalu memanggil dua wanita remaja yang terlihat menatapnya. Sun Jae berpikir jika kedua remaja itu akan meminta tanda tangan atau foto bersamanya. Namun, ia salah paham karena remaja itu hanya memintanya untuk membelikan sebungkus rokok. Im Sol lantas tertawa saat melihat kekonyolan Sun Jae. 웃겨요? 네, 웃겨요. Sun Jae tak menyangka bahwa ketika tinggal di komplek, ia pernah bertetangga dengan Im Sol. Dalam hatinya, ia merasa jika Im Sol tampak tak asing. Hatinya mengisyaratkan bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga. 혹시나 저희 대표님이 제안해도 거절해주세요. Saat tiba di rumah, Im Sol meminta neneknya agar tak berkeliaran seperti tadi. Ia bertanya-tanya bagaimana neneknya tahu mengenai restoran barbeque itu. Nenek Malja merespon dengan aneh bahwa Im Sol pasti senang akan hal ini. Neneknya tahu betul jika Im Sol begitu merindukan Sun Jae. 보고 싶었어. Singkat cerita, wanita penguntit yang diculik oleh Yongso berhasil lolos dan melarikan diri. Taesung akan menyelidiki lebih dalam kejadian ini, karena Yongso adalah buronan yang sedang dicari oleh pihak kepolisian. Sementara itu, Im Sol memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan saat tahu jika Direktur Lee tetap bersikeras untuk merekrut Sun Jae menjadi aktor utama dalam naskah filmnya. Ia menegaskan tak bisa bekerja sama dengan Sun Jae dan akan menyerahkan proyek ini ke produser lain. 왜 그래? 너 무슨 일 있어?
계획서만 잘못 보내지 않았어도 이런 일은 없었을 거 아니야. Di scene lain, Yunju sangat terkejut karena lotre yang dibeli oleh Imgem ternyata keluar sebagai pemenang yang akan mendapatkan hadiah. Untuk menenangkan diri, Imsol pergi ke tempat hiburan yang pernah ia kunjungi bersama Sunjae di masa lalu. Di tempat itu, ia begitu mengenang memori indah yang pernah ia lewati bersama Sunjae. Sunjae juga berada di lokasi yang sama dengannya untuk melakukan syuting iklan di tempat itu. Tiba-tiba, Sunjae datang dan menaiki kincir air yang ditepati oleh Imsol. Takdir seakan terus berputar dan selalu mempertemukan mereka. Sunjae tak mengerti mengapa Imsol begitu membencinya. Sunjae bertanya mengenai kisah akhir dari naskah film yang Imsol tulis. Ia berpendapat jika cerita itu memiliki akhir yang menyedihkan. Meskipun wanita itu berhasil menyelamatkan pria yang ia cintai, namun ia telah kehilangan cintanya. Imsol tak habis pikir jika ia mengkritik ending dari naskahnya, mengapa Sunjae masih bersikeras ingin mendapatkan proyek ini. Sunjae menjelaskan bahwa kisah itu membuat ia tiba-tiba menangis dan bermimpi hal aneh. Ia seolah-olah mengalami kisah itu. Bahkan tempat yang ia datangi saat ini merasa tak asing bagi dirinya. Sunjae kebingungan saat Imsol mengatakan bahwa Sunjae akan mati jika ia terlibat dengan hidupnya. Mereka lantas bertatapan dengan romantis saat tiba-tiba kereta air itu terguncang.